Baik sahabat Phoenix, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting robot Phoenix ya. Yang pertama kita masuk di beranda ya. Teman-teman kalau masuk ke beranda tinggal klik logo maka dia akan masuk ke beranda ya. Nah di bawah sendiri itu nanti akan muncul koin-koin yang bisa kita perdagangkan. Di sini kita bisa munculkan hingga misalkan 100 koin ya. Jadi ini akan muncul 100 koin ya. Jadi total koin di Binance itu bisa kita tradingkan semua. Ada 300 lebih koin, kita tinggal pilih. Nah, oke, kita mulai cara setting. Misalkan nih kita mau trading koin ada ya. Misalkan nih kita mau trading Cardano ada. Kita klik aja di koinnya. Oke, nah setelah itu ini adalah settingan yang harus kita rubah, kita sesuaikan dengan gaya trading masing-masing ya, sahabat Phoenix. Yang pertama, amount first buy adalah nilai lot volume transaksi awal yang kita pakai untuk trading. Di sini defaultnya 10,5 ya. Teman-teman boleh rubah misalkan 11. Kalau bisa minimal 10,5 ya. Karena nanti Binance itu kadang ada koin yang dia nggak mau ketika diisi 10. Berikutnya di sini ada continuous buy. Ini cycle ya. Ini mode cycle. Kalau kita isi 0, artinya teman-teman, sahabat PU, artinya dia one shot. Jadi dia tidak continue, tidak lanjut ya. Ketika sudah take profit dia selesai. Ketika diisi 3 misalnya, maka dia akan 3 kali siklus. Ibarat kalau take profit, dia akan buy lagi, take profit lagi, buy lagi, take profit lagi, buy lagi. Jadi kalau udah 3 kali siklus dia berhenti, tidak buy lagi. Nah, fitur ini kita pakai untuk apa sahabat Phoenix? Ini untuk meminimalisir ya kan? Meminimalisir apa? Kita nyangkut beli di pucuk ketika harga naik. Jadi di sini kita bisa batasi berapa cycle yang akan kita running untuk koin ini. Oke, baik. Selanjutnya di bawah averaging down ini berapa total averaging yang mau kita setting ya, misalkan ini saya buat 10. Maka kalau kita isi 10 di sini akan muncul 10 layer ya. 10 layer ya. Nah, ini yang kita setting nanti. 10 layer, take profit ini bisa 1,3% standar ya. Teman-teman bisa lebihkan dari ini juga boleh. Trailing stop dan buy stop biar saja seperti ini. Lalu di sini kita tinggal isi margin sama multiple. Margin ini 3,5%, ini artinya 3,5% dari harga. Misalkan saya isi 3. Jadi ketika harga turun 3%, dia akan ngebuy. Ya, ngebuy untuk kedua kali dengan jumlah 2 kali lipat amount yang kita setting di sini. Jadi 2 kali lipat buy pertama kita. Ya. Di situ kalau misalkan di sini lalu misalkan saya isi 5 ya, berarti apa, ketika harga turun dari buy pertama ya, dari buy pertama turun 5%, dia akan ngebuy 4 kali lipat dari 10,5. Ini 10,5 patokannya gitu ya. Jadi di sini adalah semua patokannya adalah dari harga buy pertama kali. Jadi misalkan di sini saya isi 10, maka dia akan ngebuy ketika harga turun 10% dari pertama kali ngebuy ya, dari pertama kali buy. Saya ingatkan. Nah di sini misalkan diisi 12 ya, diisi 14, nah dan seterusnya ya. Jadi patokannya ini adalah nilai dari acuannya adalah dari pertama kali buy. Kalau ini acuannya dari amount first buy, pertama kali beli berapa USDT itu ya. Nah di sini logiknya adalah logik mode grid ya. Artinya apa? Kalau teman-teman kenal durian runtuh di sebelah ya. Nah di sini ketika mulai layer pertama ini sudah berlaku durian runtuh, sudah berlaku metode grid. Jadi ngebuy dan masing-masing posisi ini bisa take profit sendiri-sendiri, tidak perlu menunggu rata-rata. Jadi dia bisa take profit sendiri, dia take profit sendiri, dia take profit sendiri ya. Nanti kalau misalkan harga naik, maka dia masing-masing take profit masing-masing sesuai dengan besar nilai take profit 1,3%. Oke itu ya. Di bawah sendiri ada history,
Di sini ada harga, di bawah ada history ya. Buy sell kita ada di sini semua. Nah, kalau kita buy setelah buy itu terjual, maka statusnya sold, terjual, dan harga jual kita sudah terisi. Ini satu rangkaian sell lalu buy. Itu ya. Di sini juga ada berapa votingnya, amountnya, dan informasi-informasi lain yang bisa kita gunakan untuk memonitoring pergerakan koin kita sampai mana dan seperti apa. Oke, terima kasih sahabat Phoenix. Jika ada yang kurang jelas silahkan chat dan langsung tanya kepada saya. Terima kasih.